Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nustiani dengan NIM 201103030003 akan memaparkan materi saya dari tugas lapangan yang berjudul Strategi Dakwah Pondok Pesantren Bumi Sholawat dalam Pemberdayaan Masyarakat. Tugas ini diampu oleh Bapak Nasiruddin Al-Ahsani, LCMAG, pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 orang yang saya wawancarai pada beberapa pekan yang lalu. Beliau adalah Bapak Minan Nur Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Yang kedua ada Bapak Khairul Huda SPD selaku pengurus dan pengajar yang ada di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Dan yang ketiga adalah Rahmadina Nunggal Ubaya selaku masyarakat setempat di daerah Songowareng atau sekitar tempat pondok pesantren tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas yakni mengenai profil dan strategi dakwah Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Profil Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Yang pertama yakni sejarah. Mengenai sejarah pondok pesantren ini awalnya didirikan oleh niat sendiri dari Bapak Minan selaku pengasuh pondok pesantren ini. Awalnya beliau sering melakukan dakwah dengan pembawaan beliau dan juga sholawat beliau, sehingga beliau mendirikan pondok pesantren ini dengan dinamai Bumi Sholawat. Selain itu, alasannya beliau mendirikan pondok pesantren ini karena berkeinginan untuk daerah sini itu ada lembaga-lembaga yang bisa dijadikan keagamaan, karena pada umumnya di sini hanya ada lembaga-lembaga formal yang tidak berkaitan dengan keagamaan seperti sekolah umum dan yang lainnya. Yang kedua yakni tahun berdiri pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini dikatakan oleh Bapak Minan bahwa didirikan pada tahun 2006. Yang ketiga yakni mengenai visi misi, di mana di sini tertera tujuan didirikannya pondok pesantren ini, yakni menjadikan seseorang untuk berakhlak, mengerti iptak, berilmu, dan juga beramal. Yang selanjutnya yakni struktur organisasi yang terdiri dari penasihat, pengasuh, dan juga pengurus. Penasihat ini terdiri dari 3 orang, beliau yakni Bapak Profesor Waigo, Ibu Hajah Ani, dan Bapak Farid Junaidi. Nah, yang selanjutnya yakni pengasuh, yakni Bapak Minan sendiri dengan nama lengkap Bapak Muhammad Minan Nur Rahman, dan pengurus yang pertama terdiri dari ketua yakni Bapak Muhammad Nurul Suwaji, dan yang kedua sekretaris yaitu Bapak Khairul Huda SPD, dan yang terakhir bendahara yakni Bapak Linur Huda SPD. Yang selanjutnya yakni jadwal kegiatan. Jadi di pondok pesantren ini terdapat 3 kegiatan atau 4 kegiatan yang bisa kita bagi-bagi antara kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan juga terakhir kegiatan tahunan. Kegiatan harian ini yang dilaksanakan pada setiap harinya yang ada di pondok pesantren, dan kegiatan mingguan ini dilakukan setiap seminggu sekali atau bahkan 2 kali seminggu. Dan yang ketiga bulanan ini juga sama, dilakukan setiap 1 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 bulan atau seterusnya. Dan tahunan yang dilaksanakan setiap setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, seperti itu. Yang selanjutnya yang saya bahas yakni strategi dakwah yang dilakukan oleh pondok pesantren ini. Yang pertama strateginya yaitu mengenai berbagi. Di sini dilakukan seperti pembagian sarung gratis atau mukena gratis yang bisa menarik santri untuk ikut ke dalam pondok pesantren ini. Yang kedua ada fasilitas gratis seperti kitab, Al-Qur'an, mukena. Jadi di sini untuk santri-santri yang mau mondok di sini itu bisa menggunakan fasilitas di sini tanpa membayar. Yang ketiga yakni mengenai kesan positif. Jadi setiap kegiatan yang di sini itu harus menimbulkan efek-efek positif, termasuk efek terhadap masyarakat atau dampak terhadap masyarakat sekitar atau setempat. Yang terakhir yakni sosialisasi, di mana di sini pondok pesantren ini akan melakukan sosialisasi atau kerjasama dengan masyarakat dalam satu atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren tersebut.
Pembahasan yang kedua yakni mengenai sistematika kegiatan, di mana di sini saya akan menjelaskan detail-detail kegiatan atau program rencana terbaru yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Bumi Sholawat tersebut. Mengenai jadwal kegiatan, ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa di sini kegiatan dibagi menjadi 4, yakni ada kegiatan harian, kegiatan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kegiatan harian seperti ngaji Al-Quran, ada pula sholat jamaah, TPQ, dan juga madin. Nah, TPQ ini biasanya dilaksanakan di siang hari pada pukul 2 sampai 4. Setelah itu sholat berjamaah ini ada asar. Untuk anak-anak atau santri-santri yang mengikuti ngaji kitab itu biasanya malam, bisa nginap di sini, dan setelah itu paginya sholat subuh berjamaah, dan setelah itu bisa pulang untuk kembali ke sekolah-sekolah yang mereka ikuti di luar, karena di sini belum didirikan sekolah formal seperti itu. Yang selanjutnya yakni kegiatan mingguan, seperti ada muhadarah atau mubalikin, lalu ada pembacaan Jaliyatul Qadar dan Burda, ada sholat berjamaah pula, ngaji kitab. Di sini kitabnya berbagai tingkatan dari mulai rendah sampai yang tinggi sesuai dengan sampai mana para santri mengikuti kegiatan kajian tersebut. Ada musyawarah kitab. Jadi di sini setiap santri itu akan mendapat giliran untuk menjadi pemateri dari materi-materi yang ada pada kitab tersebut. Yang terakhir adalah khataman Al-Quran. Nah, sebelumnya program ini adalah program terbaru yang sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 minggu ini, yang dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon, seperti itu. Jadi pada intinya kegiatan mingguan ini sebenarnya dilaksanakan pada malam-malam tertentu, seperti ngaji kitab, itu kitab 1 itu ada malam Jumat Kliwon, kitab kedua itu malam Jumat lagi gitu. Selanjutnya adalah kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ini yang pertama yakni Istighosah Kubro, di mana dilaksanakan bersamaan dengan santunan anak yatim. Yang kedua yakni Muslimat, ibu-ibu, yang dilaksanakan di pondok pesantren tersebut. Jadi di sini sasarannya tidak hanya pada santri, tapi kegiatan juga disasarkan pada masyarakat setempat yang berkeinginan untuk mengikuti acara-acara pondok. Yang terakhir yakni acara tahunan. Acara tahunan ini seperti lomba-lomba santri yang diadakan oleh internal pondok, seperti memperingati perayaan Hari Besar Islam. Yang kedua yakni ramah tamah dengan warga sekitar pada acara Idul Adha, yakni memotong hewan kurban bersama. Pembahasannya selanjutnya saya akan membahas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini saya contohkan 3 kegiatan, yakni ada kursus jahit, ada santunan anak yatim, yang ketiga ada pembangunan dan ramah tamah. Yang pertama, kursus jahit. Kursus jahit ini sebelumnya dilaksanakan pada bulan Ramadan 2020 dan sementara ini masih off dikarenakan mungkin karena kurangnya media dan juga pesertanya. Dilakukan kursus ini pada bulan lalu atau bulan Ramadan itu untuk 12 anak yang mengikuti, tetapi santri-santri ini hanya mengikuti pesantren kilat, jadi tidak menetap pada pondok sini. Dan sasaran kegiatan ini tidak hanya santri, masyarakat setempat yang ingin ikut juga bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi terjalin kerjasama antara masyarakat dan juga internal pondok. Yang kedua, yakni santunan anak yatim, dilakukan pada sebulan sekali bersamaan dengan Istighosah Kubro. Yang ketiga, yakni pembangunan dan ramah tamah. Yang pertama mengenai pembangunan. Pembangunan ini masyarakat ikut terjun langsung dalam pembangunan ruang-ruang yang ada di pondok Bumi Sholawat ini. Yang kedua ini ramah tamah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ramah tamah ini seperti kegiatan saat Idul Adha, di mana di situ masyarakat ikut terjun langsung dalam pemotongan hewan kurban dan membantu internal pondok. Saya akan membahas lebih detail mengenai kegiatan santunan anak yatim. Di sini ada alur dari kegiatan santunan anak yatim ini. Yang pertama yakni sasaran dan dana, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada kegiatan. Sasarannya di sini yakni warga sekitar yang mungkin memang anak yatim. Sasaran ini tidak hanya dalam satu desa, tetapi ada 2 desa sekaligus yang dekat dengan pondok pesantren ini.
Yang pertama yakni Desa Songowareng dan yang kedua yakni Desa Juruk. Dikatakan bahwa ada dua desa ini dari pengurus yakni Bapak Khairul Huda. Nah, untuk dana sendiri santri atau orang yang mendapatkan dana ini yakni 100.000 per orang. Kegiatan ini diberikan kepada anak yatim piatu yang masih sekolah dan masih kecil. Sedangkan yang sudah lulus sekolah menengah atas itu sudah tidak mendapatkan pembagian santunan anak yatim ini karena bisa dibilang mereka sudah bisa bekerja sendiri. Nah, untuk waktu pelaksanaannya yakni sebulan sekali dan untuk kegiatannya dilaksanakan bersamaan dengan Istighosah Kubro, jadi mereka akan mendapatkan undangan dari pengurus pondok untuk mengikuti Istighosah Kubro sekalian mendapatkan santunan. Berikut adalah tujuan kegiatan pemberdayaan. Yang pertama yakni mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua yakni mendapatkan ilmu. Setidaknya semisal kegiatan menjahit. Kalau mereka bukan penjahit, setidaknya mereka mendapatkan ilmu jahit. Tidak hanya seorang penjahit yang bisa menjahit, semua orang bisa mengikuti kegiatan menjahit. Yang ketiga yakni mendapatkan bekal, di mana diharapkan besok ketika mereka terjun langsung ke masyarakat, mereka mendapat keterampilan-keterampilan dari pondok pesantren ini. Hambat dan pendukung kegiatan yang ada di pondok pesantren Bumi Selawat. Yang akan saya bahas yang pertama yakni faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yakni dari santrinya sendiri. Dari beberapa santri mungkin mereka memiliki rasa kejenuhan, rasa malas, dan yang kedua faktor cuaca. Seperti ketika cuaca hujan. Nah, banyak santri yang tidak mengikuti kegiatan dikarenakan hujan dan cuaca buruk pada daerah masing-masing. Yang ketiga yakni faktor dari luar. Salah satunya yakni pengajar. Karena pengajar tidak hanya bekerja di pondok pesantren tersebut, tapi beliau juga menjadi pengajar di lembaga-lembaga lain sehingga terkadang tidak bisa menjadikan beliau mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren. Yang selanjutnya yakni faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama tentunya kerjasama dari semua elemen, baik internal pondok maupun eksternal pondok. Yang kedua melibatkan masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan eksternal pondok. Yang ketiga yakni efek yang dihasilkan dari kegiatan. Semisal kegiatan A, ini jika dampaknya sangat positif, maka banyak peserta atau santri atau masyarakat yang mengikuti kegiatan ini dan terjalin suksesnya acara sampai pada akhir. Yang selanjutnya yakni program dan rencana kegiatan pada Pondok Pesantren Bumi Selawat. Sebenarnya pada rencana dan program ini adalah mengenai kegiatan-kegiatan terbaru yang baru dilaksanakan oleh pondok pesantren dan juga rencana-rencana yang akan diadakan oleh kegiatan pondok pesantren tersebut. Nah, yang pertama yakni adanya kerjasama dengan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang dilaksanakan sekitar 1-2 minggu ini. Di sini dilakukan secara daring yakni ngaji kitab antara mahasiswa S1 dan S2 yang ada di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang dengan pengurus pondok pesantren Bumi Selawat ini. Yang kedua yakni pendirian konveksi. Nah, ini masih menjadi rencana karena berhubungan dengan adanya kegiatan kursus jahit, jadi di sini berkelanjutan untuk mendirikan konveksi. Dan yang ketiga yakni pendirian sekolah menengah pertama Nahdlatul Ulama, di mana di sini adalah harapan dari pengasuh untuk mendirikan lembaga ini. Karena santri-santri masih melakukan kegiatan formal di luar, jadi dikhawatirkan masih ada pengaruh-pengaruh luar, sehingga kalau semisal ada lembaga formal di dalam pondok pesantren ini, pengasuh bisa lebih mengawasi para santri-santrinya. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai finansial atau keuangan dari lembaga pondok pesantren Bumi Selawat ini. Nah, yang pertama sumber dana. Sumber dana ini diperoleh dari donatur, pengasuh, dan juga wali santri. Donatur, di mana di sini ada pengaliran dana dari donatur kepada pondok pesantren Bumi Selawat ini. Yang kedua yakni dari pengasuh, di mana pengasuh ikut serta mengalirkan dana pribadinya untuk
pembangunan-pembangunan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren ini. Dan yang ketiga yakni dari wali santri, di mana khusus TPQ dilaksanakan pembayaran SPP setiap sebulan sekali dari wali santri. Selanjutnya yakni mengenai donatur. Donatur ini siapa sih sebenarnya donatur yang ada di Pondok Pesantren Bumi Sholawat? Nah, saya mendapat bocoran dari Bapak Pengasuh. Beliau menyebutkan 3 orang, yakni yang pertama Bapak Profesor Waigo, yang kedua ada Ibu Hajah Ani, dan yang ketiga yakni Bapak Farid Junaidi. Nah, setelah itu gimana sih caranya Pondok Pesantren ini dapat menggait donatur? Di sini Bapak Pengasuh, yaitu Bapak Minan, beliau mengatakan bahwa ada 3 cara yang dilakukan, yakni yang pertama amanah, di mana seseorang dapat dipercayai dan tidak berbohong mengenai dana-dana yang dialirkan dari para donatur. Yang kedua, tidak ingin memiliki, di mana di sini pengasuh atau internal lain tidak ingin memiliki pribadi uang atau dana-dana dari para donatur. Dan yang ketiga, memberikan info, di mana kita menyebarkan info langsung kepada para donatur. Nah, di sini ada berapa persen kenaikan dana yang ada di pondok pesantren ini? Dikatakan bahwa rata-rata kenaikan dana dalam bentuk prosentasenya itu 30-40%. Dan untuk media penyebaran infonya kepada donatur itu dilakukan langsung, karena sementara ini tidak ada pamflet-pamflet yang ada, karena Bapak Pengasuh mengkhawatirkan bahwa adanya tindakan-tindakan yang tidak berkenan dikarenakan pembuatan pamflet seperti itu. Yang selanjutnya yakni dampak negatif. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa dampak negatif dari pondok pesantren ini adalah beliau mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan dampak negatif, tetapi secara kasarnya bisa dikatakan ini adalah dampak negatif, di mana semisal dahulunya itu ada TPQ yang telah berdiri sebelum pondok pesantren ini, namun karena pendirian pondok pesantren ini kegiatan-kegiatan TPQ berpindah kepada pondok pesantren, sehingga menjadikan adanya rasa iri dan dengki yang dilakukan oleh pengasuh atau pengurus yang di TPQ sebelumnya. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.